Hari ini kita mau bahas sebuah cerita yang rasanya bener-bener kayak naskah film Hollywood. Ini adalah kisah tentang gimana seorang koki dari Jakarta bisa mengubah takdirnya cuma dengan sepiring nasi goreng. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan langsung dari Leonardo DiCaprio. Wow, kalimat ini tuh bukan sekadar pujian biasa, tapi ini adalah puncak dari sebuah perjalanan yang luar biasa banget. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya? Kok bisa seorang koki dari Jakarta sampai dapat pujian setinggi itu? Dan bahkan dapat salah satu pekerjaan paling eksklusif di dunia. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya yang super menakjubkan ini. Bagian 1. Kisah Hollywood Sang Koki. Nah, tokoh utama kita adalah Jonathan Andre Nugroho, seorang pria yang hidupnya sebentar lagi akan berubah secara dramatis. Jadi, sebelum semua kehebohan ini terjadi, hidup Jonathan itu biasa-biasa aja. Dia seorang koki di sebuah restoran di Los Angeles. Umurnya 43 tahun, dan udah hampir 10 tahun dia ngebangun hidupnya jauh dari rumah, tanpa pernah ngebayangin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Bagian 2, klien spesial. Nah, momen yang mengubah hidupnya itu datangnya nggak heboh loh, justru dari sebuah bisikan dan secari kertas doang. Coba bayangin deh momen itu, lagi sibuk-sibuknya di dapur, tiba-tiba seorang teman ngasih info samar. Ada lowongan jadi chef pribadi buat klien yang sangat rahasia. Gak ada nama, cuma kode. Wah, misterius banget kan? Nasehat dari temannya, Miguel, benar-benar jadi titik baliknya. Dia ngingetin Jonathan soal kekuatan unik yang dia punya. Sesuatu yang mungkin Jonathan sendiri lupa, yaitu warisan kulinernya. Dorongan inilah yang mengubah segalanya. Bagian 3. Audisi sekali seumur hidup. Oke, berbekal nasihat itu, Jonathan maju. Dan panggung audisinya bukan panggung biasa. Ini dapur pribadinya Leonardo DiCaprio. Gila kan? Alih-alih masak hidangan mewah ala barat, Jonathan justru ngambil keputusan yang super berani. Dia memutuskan untuk membawa Indonesia ke Beverly Hills. Dia milih 3 hidangan yang mewakili jiwanya. Rendang, simbol kesabaran, nasi goreng sebagai penghibur rasa rindu, dan sate Madura yang ngingetin dia sama ramenya jalanan di kampung halaman. Suasananya pasti tegang banget waktu itu. Di dapur yang sunyi, saat DiCaprio mencicipi hidangannya, Jonathan gak cuma nyajiin makanan, dia nyajiin cerita. Dia cerita tentang ibunya di Jakarta, tentang gimana setiap bumbu diulek pakai cinta. Dia mempertaruhkan segalanya pada keaslian. Dan inilah hasilnya. Reaksi DiCaprio itu lebih dari sekedar enak. Dia benar-benar ngerasain ceritanya, ngerasain kehangatan dan kompleksitas di setiap suapan. Pertaruhan Jonathan lunas terbayar. Bagian 4. Telepon 3,3 miliar. Seminggu setelah audisi yang bikin deg-degan itu, telepon akhirnya berdering. Dan panggilan inilah yang bakal mengubah hidup Jonathan selamanya. Jonathan pasti numbuh dengan cemas banget. Seluruh masa depannya bergantung sama percakapan ini. Kira-kira mimpinya bakal jadi kenyataan gak ya? Jawabannya, dia diterima. Dan inilah angka yang ditawarin ke dia. $200.000 per tahun. Sebuah angka yang gede banget buat seorang koki yang sebelumnya berjuang buat bayar kuliah. Kalau kita rupiahkan, angka itu setara dengan 3,3 miliar. Sebuah jumlah yang pastinya bikin Jonathan terdiam sejenak sambil mikirin perjalanannya yang panjang dari rumah susun di Jakarta. Ini benar-benar lompakan yang luar biasa dalam hidupnya. Dari rumah susun di Jakarta, sekarang ada di dapur mewah Beverly Hills. Sebuah bukti nyata kalau mimpi itu beneran bisa jadi kenyataan. Bagian 5. Lebih dari sekadar gaji. Tapi tunggu dulu, cerita ini tuh bukan cuma soal uang loh. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang Jonathan dapetin dari pekerjaan ini. Ternyata, momen-momen paling berharga buat dia itu justru saat-saat yang sederhana. Waktu masakannya jadi penghibur, waktu aroma dapur ngingetin dia sama rumah, dan pastinya saat karyanya dihargai secara mendalam. Dengan kata-katanya sendiri, Jonathan nyimpulin makna yang sebenarnya. Ini udah melampaui karir. Ini soal kehormatan. Kehormatan untuk mewakili keluarganya, budayanya, dan negaranya di panggung dunia. Bagian 6. Bahasa universal. Nah, kehormatan yang dirasain Jonathan ini membawa kita pada sebuah pesan yang lebih besar, yaitu tentang kekuatan dari kisah kita sendiri. Intinya,
Jonathan sadar kalau rempah-rempah dan resep warisan nenek moyangnya itu adalah sebuah bahasa universal. Sesuatu yang sangat pribadi dan otentik, ternyata punya kekuatan buat menyentuh hati siapapun, melintasi budaya dan status. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Kisah Jonathan ngajarin kita kalau keunikan kita adalah kekuatan terbesar kita. Jadi, coba deh renungkan. Apa resep warisan dalam hidup kamu? Mungkin bakat, cerita, atau pengalaman unik yang bisa menjadi bahasa universal kamu.